Selamat datang. Yuk, kita belajar matematika bareng di Matematika Katalis. Untuk info update-nya, jangan lupa, yuk buruan subscribe, like, comment, and share video-video dari Matematika Katalis. Hai, kali ini kita akan membahas materi tentang statistika, khususnya tahapan investigasi statistika. Statistika itu ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi, pada materi ini kita akan belajar berkaitan dengan data. Nah, kalau investigasi statistika itu merupakan rangkaian proses yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atas suatu pertanyaan ataupun masalah. Investigasi statistika memiliki beberapa tahapan utama. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan data. Artinya, pada tahap ini kita akan mencatat informasi dari pengamatan, wawancara, ataupun survei. Biasanya di tahap ini kita memerlukan alat bantu, seperti alat tulis, handphone, perekam suara. Terus kita juga bisa membutuhkan rubrik, angket, kuesioner, dan sebagainya. Tahapan yang kedua yaitu mengolah data. Artinya di sini kita mengorganisasi data ke dalam tabel atau grafik. Jadi, data yang sudah dikumpulkan ini diolah ke dalam sebuah tabel maupun grafik. Tahapan yang ketiga yaitu menyajikan data. Artinya, di sini kita akan membuat diagram atau tabel agar data mudah dipahami. Diagram ini ada beberapa jenis ya. Misalnya ada diagram lingkaran, diagram batang, dan juga diagram garis. Tahapan yang keempat yaitu menganalisis data. Artinya, kita akan menarik kesimpulan dari data yang disajikan. Biasanya pada tahap ini kita akan mulai menggunakan rumus-rumus. Rumus yang biasa digunakan itu untuk mencari min atau rata-rata, median atau nilai tengah, serta modus atau data yang sering muncul. Nah, pengumpulan data ini bisa kita lakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama, menggunakan angket atau kuesioner. Nah, ini merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Responden itu merupakan orang yang menjadi sumber informasi ataupun sumber data. Angket atau kuesioner ini biasanya diberikan dalam bentuk kertas. Di dalam kertas itu ada berbagai pertanyaan dan juga pilihan jawaban. Ada juga angket atau kuesioner yang disajikan dalam bentuk online, misalnya Google Form. Angket atau kuesioner ini juga bisa berupa pertanyaan terbuka atau open-ended ya. Jadi, responden bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Cara yang kedua yaitu wawancara atau interview. Nah, di sini yang dilakukan biasanya dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara ini bisa kita lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, artinya wawancaranya terstruktur. Bisa juga kita lakukan dengan cara insidental. Nah, kalau insidental ini merupakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara langsung itu biasanya dilakukan dengan cara face to face atau bertemu kontak secara fisik langsung gitu ya. Kalau wawancara tidak langsung itu bisa menggunakan alat bantu seperti conference yaitu Zoom maupun Google Meet dan lain sebagainya. Cara yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Di sini biasanya yang dilakukan dengan mengamati suatu objek secara langsung untuk menghasilkan data. Biasanya dalam mengamati itu menggunakan rubrik juga atau pedoman. Selain itu juga bisa mengamati hal-hal yang terjadi di luar daripada pedoman yang sudah dibuat.
Macam-macam data berdasarkan sumbernya itu ada dua ya, yaitu data primer. Data primer itu merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli. Cara dapetin data primer itu bisa melalui survei, wawancara, observasi. Biasanya data primer ini lebih akurat dan terpercaya karena dikumpulkannya secara langsung. Selanjutnya ada data sekunder. Ini merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan biasanya sudah dipublikasikan atau tersedia dari sumber lain. Contohnya itu ada data kependudukan, data geografis dan iklim, data mahasiswa, data produk, data penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga macam-macam data berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berupa kategori atau deskripsi. Data kualitatif ini biasanya berupa kata-kata atau label. Misalnya, warna, status perkawinan, jenis kelamin, agama, pendapat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Jadi data ini dapat diukur dan dapat dianalisis dengan statistik atau menggunakan rumus. Contohnya, umur, tinggi badan, berat badan, suhu, pendapatan, dan lain sebagainya. Data ini bisa dihitung dengan statistik seperti mencari rata-rata atau mean, median, atau data tengah, standar deviasi, dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi kita kali ini ya. Apabila teman-teman semua masih ada yang bingung, silahkan kalian tulis aja pertanyaan di kolom komentar. Nanti admin bakal jawab satu persatu. Oke? Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Tonton lagi video berikutnya ya. Semangat!